Oke kawan-kawan, kali ini kita coba untuk copy data Sigma menggunakan laptop atau PC ya. Pastikan laptop atau PC-nya tidak terlalu jadul dan menggunakan Windows 10 dan Windows 11 atau Windows 11. Jadi ini kita mengkonekkan HP ke laptop atau komputer menggunakan USB. Nah, ditampilkan layarnya di layar ponselnya di layar laptop atau komputer. Layarnya kita capture dan data sigmanya kita pindahkan ke Excel, kira-kira seperti itu. Pertama, aktifkan USB debug pada ponsel. Masuk ke menu settingan ya, contohnya seperti ini saja. Ini ya. Ini masuk ke settingan. Di bagian tentang ponsel. Ambil versi. Kalau untuk saya karena kebetulan Realme, itu ini diklik 7 kali ya. Dan ini HP saya sudah masuk ke mode pengembangan. Kalau versi lain itu googling aja. Karena masing-masing tipe ponsel agak sedikit berbeda. Silakan cari panduan lain untuk mengaktifkan USB debug sesuai versi ponsel masing-masing ya. Pastikan sudah aktif opsi pengembangnya. Kita kembali ke settingan, masuk ke pengaturan tambahan, lalu ke opsi developer ya. Kemudian di sini kita cari USB debug nih, debugging USB. Ini kita aktifkan. Ya. Setelah aktif, selanjutnya itu download ini SCRCPY ini. Di-download. Nah, linknya ini ya, yang ini. Ini linknya. Kita masuk ke linknya. Ini ya. Scroll ke bawah, download yang versi 32 saja tidak apa-apa. Nanti hasilnya berupa WinRAR. WinRAR-nya kita ekstrak, masuk ke file hasil ekstraknya. Nah ini sebelumnya kita pastikan dulu itu USB debug-nya tadi sudah aktif ya di ponselnya. Nah dan ketika kita menghubungkan laptop atau PC-nya ke ponsel, itu ada pilihan hanya isi daya dan transfer file. Kita pilih yang transfer file. Nah, pastikan memilih transfer file ya, bukan isi daya atau pindahkan gambar, bukan ya. Pastikan transfer file atau transfer data. Selanjutnya kita klik ini ya, icon hijau Android ini. Yang pastikan yang ini. Klik 2 kali, jalankan. Ya. Nah, ini karena saya sudah terhubung. Untuk kawan-kawan yang pertama kali terhubung, itu akan muncul form atau notif yang memunculkan MAC address ya. Nah, itu centang saja. Centang. Kemudian itu kita klik lagi yang ini. 2 kali klik berarti. Setelah dicentang dia akan muncul. Nah, bakal muncul layar HP di layar laptopnya. Kira-kira seperti itu. Jika sudah muncul seperti ini kita biarkan saja dulu seperti ini. Kita selanjutnya itu menginstal, download dan install PowerToys. Nih, PowerToys. Itu masuk ke link ini. Kita masuk ke link PowerToys. Ini diinstal. Klik, maksudnya ini diklik dan ini juga diklik. Hasil downloadnya nanti diinstal di komputer atau laptopnya. Nah, kemudian dijalankan program PowerToys-nya ya. Ini.
masuk ke program PowerToys. Jika telah diinstal, itu masuk ke System Tools. Oh ya kawan-kawan, jika videonya terlalu cepat karena saya install dan apanya saya skip saja, silakan pause saja videonya nanti. Masuk ke System Tools, Text Extractor. Nih, bagian tab Activation Shortcut atau bar Activation Shortcut ini ada icon pensil, kita klik. Awalnya nggak seperti ini ya, kita ganti jadi Ctrl Shift S. Ketik aja di keyboard, cari ya Ctrl Shift S, kemudian di save. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk ke Excel ya. Nah, ini buka Excel, blok semua baris 1 sampai 10, number formatnya ganti jadi teks. Ini ya, 1 sampai 10 number format. Ini pastikan ya 1 sampai 10. Berarti ini semua yang di sini sampai ujung sini ya. Itu kita ganti jadi teks. Ya. Jadi tadi kita udah tahu itu shortcutnya Ctrl Shift S. Kita masuk ke Sigma. Ini ya. Kita masuk ke Sigma. Nah, kita tekan Ctrl Shift S untuk mengcapture atau mengambil gambar di Sigma ini. Ini ya, pastikan kita mengambilnya seperti ini ya. Tidak ada teks atau tulisan yang terpotong, tidak berlebih keluar, tidak perlu seperti itu. Cukup sebanyak ini. Lalu kita pastekan di Excel seperti ini kawan-kawan. Ini ya. Lanjut. Pastikan ke samping. Kenapa ke samping? Oh, kita sebentar ini ya. Capture data Sigma, paste ke Excel secara menyamping satu per satu hingga selesai. Jika saya ini ada 350 ya, ini kawan-kawan ya, ada 350 data saya harus mempastekan ke Excel sebanyak 350 secara ke samping. Pastikan baris nomor kakak tetap diisi nomor kakak. Baris alamat jika muncul 2 dijadikan 1 dan disejajarkan. Jika nomor NIK ada spasi, hilangkan spasinya. Dan bila ada teks yang tidak bisa di-copy atau di-capture tadi seperti ini ya kawan-kawannya, teks yang kadang-kadang ada NIK yang 11 sampai 5 kali atau kakak yang 11 sampai 5 kali, itu nggak terbaca dia. Itu tetap diketik saja di Excel. Ya, saya uji ya sini. Nah, ini kita boleh ganti ini jadi kasih aja nomor kakak, nama, ini boleh serah apa aja karena bergabung ya antara kecamatan dan kabupaten. Ini alamatnya. Maaf, ini kalau kami di sini bukan desa Nagari. Ini alamat. Ini sampai sini aja dulu ya kawan-kawan ya. Nanti bisa hubungan keluarga. Nah, ini kita harus samakan. Baris kakak sampai ke ujung itu baris kakak. Nama itu harus sama dengan baris nama semuanya. Ini ada yang berspasi, kita rapikan saja, bisa nanti, bisa sekarang. Ini juga yang umumnya itu biasanya di sini. Nah, ini. Pastikan alamat itu cuma satu baris. Jika seperti ini, itu naikkan saja ke atas. Jika memang ada RT RW-nya. Kebetulan kami RT RW itu biasanya 0 atau strip, nanti juga akan dihapus.
Nah, ini juga ini dinaikkan, disejajarkan lagi. Loncek semuanya, anggota semua barisnya sejajar. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu capture itu dengan tekan Ctrl Shift S. Nih, itu Ctrl Shift S akan muncul seperti ini. Lalu dipastekan di sini. Ini sama ya. Ini naikkan, jadikan satu baris saja. Jadi kawan-kawan, ini bakal sejajar semuanya ya, harus sejajar seperti itu. Nih alamat sejajar semuanya. Untuk hubungan keluarga juga harus sejajar semuanya. Seperti itu kira-kira. Ini juga ada yang bermasalah ya. Ada yang tidak tercapture namanya, itu tidak bisa. Jadi ini kita ketik saja. Memang ada, ini agak semi manual. Nah, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Ini sebagai contoh saja, supaya kawan-kawan bisa melakukannya untuk sampai selesai ya. Jadi untuk ini kita hapus saja, ground check ini satu baris hapus saja. Dan untuk anggota keluarga kadang ada sampai 3 baris kadang ya, ambil 3 baris. Ini cuma 2 baris ya, kadang-kadang ada yang sampai 3 baris. Ini bisa kita gabung saja itu dengan sama dengan, kemudian simbol dan masukkan sel di bawahnya, dan lagi dan sel di bawahnya, 3 buah ini ya, ini berurutan, lalu di enter. Nah, bergabung, lalu ini kita copy aja ke samping sampai selesai satu baris semuanya. Ini ya, paste aja ini, setelah di copy paste satu baris. Nah, hasil ini kita copy lagi, Ctrl C, lalu kita paste spesial, Ctrl Alt V. Ini ya, paste spesial. Juga bisa diambil dari sini. Paste spesial, kemudian ambil velus untuk menghilangkan rumus yang tadi itu. Kemudian klik OK. Ini ya, rumusnya udah hilang. Ini copy lagi. Maaf, ini hapus saja. Yang 3 baris di atas ini kita hapus saja. Nah, ini hubungan keluarga. Fungsi hubungan keluarga itu memudahkan kita ya kawan-kawan di lapangan. Pasti kawan-kawan sudah tahu. Kita bertanya ke ketua kelompok atau ke anggota KPM lain,
itu memudahkan karena kadang kita hanya menyebutkan nama saja dengan umur juga bisa dari nick ya. Eh, tapi jika menyebutkan nama, umur, dan ada anggota keluarga yang lain, istri atau anak, biasanya eh, tempat kita bertanya seperti ketua kelompok atau KPM atau jorong atau RT RW itu memudahkan, lebih memudahkan. Jadi berikutnya ini ya, jika telah selesai copy semua data, itu di paste spesial transpose pada set baru, kemudian baru dirapikan. Ini ya, kita ambil semua, pastikan semuanya diambil, itu di copy. Kita masuk sheet baru saja, ini ya, sheet baru. Di sini kita paste spesial lagi, Ctrl Alt V, ya, paste spesial. Kalau di sini juga bisa. Paste spesial, itu ambil yang transpose. Kebetulan saya tidak perlu ini ya, hapus saja. Nah, ini nick boleh dirapikan dulu, sedikit dirapikan, silakan jika perlu. Jika tidak ya kita lanjut aja. Nah, ini bisa kita rapikan dengan Ctrl V, bukan Ctrl F ya. Maaf, Ctrl F kunci ya. Itu dengan replace. Ambil yang replace. Pastikan ini terblok dulu. Oke, ini kawan-kawan jika telah udah hilang kode kel titik tadi, itu boleh dicek satu persatu. Kadang-kadang ada nagari ini antara A dan I-nya hasil capture tadi itu tidak cocok, boleh dirapikan. Nah, ini untuk merapikannya saya menggunakan ambil ini ya, data text to column, boleh delimited atau fixed width, boleh, silakan. Saya pakai yang ini saja, titik 2 di next. Ini blok keduanya ya, keduanya di blok. Ini bloknya dengan shift, tekan shift di keyboard lalu tekan satu lagi, ambil teks ini ya, finish. Ada yang mungkin error sedikit, yaitu bisa saja ini copy kan, taruh, kira-kira seperti itu. Berikutnya untuk nomor kakak, ini sama dengan hubungan keluarga tadi, cukup dengan text to column, boleh menggunakan ini ya, tuh, taruh di sini. Blok keduanya masukkan, tukar formatnya di teks dan nomor kakaknya, taruhnya di sini, kemudian ini selesai. Kira-kira seperti inilah gambaran yang didapatkan dari Excel, hasil pemindahan data dari Sigma ke Excel. Memang datanya tidak terlalu rapi, tapi lumayan untuk memudahkan kita. Yang pertama itu mungkin ya koordinasi dengan desa atau nagari ya kan, nggak mungkin kita nggak koordinasi. Bahwasanya kita memiliki data ini yang akan dilakukan ground checking ya. Dan kira-kira seperti itulah video untuk kali ini. Kalau ada rekan-rekan mungkin yang expert IT yang bisa langsung hacking database Sigma, mohon share videonya. Terima kasih.